Baiklah sobat semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah dua cara cek formasi P3K tenaga teknis tahun 2022 dan juga mengecek detail persyaratannya, yang mana adalah merupakan salah satu strategi supaya kita itu berpeluang lulus besar ya untuk diseleksi P3K tenaga teknis tahun 2022. Kira-kira bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Seperti yang kita ketahui bahwa pendaftaran P3K tenaga teknis tahun 2022 ini sudah dibuka, makanya teman-teman di sini segera saja untuk melakukan pendaftaran ya, sebelum nanti batas waktunya ini berakhir. Dan ingat di sini untuk pendaftaran ini untuk P3K tenaga teknis di sini nanti dimulai tanggal 21 Desember 2022 sampai tanggal 6 Januari tahun 2023. Pastikan sebelum tanggal 6 Januari ini teman-teman sudah tuntas ya untuk melakukan pendaftaran. Tuntas yang dimaksud adalah teman-teman sudah mengakhiri pendaftaran supaya nanti kita bisa masuk ke dalam seleksi administrasi. Selanjutnya untuk alur pendaftarannya, teman-teman tentunya sudah menyimak video saya sebelumnya, silahkan cek ya, entah itu bagaimanakah cara membuat akunnya, kemudian cara mendaftar formasi, serta cara ikut seleksi administrasi, serta nanti untuk peluang lulusnya itu bagaimana. Nah di sini teman-teman, ini kita untuk melihat cara yang pertama ya. Cara pertama untuk melihat formasi P3K tenaga teknis 2022 ini kalian bisa masuk ke sscisnbkn.go.id. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke portal pendaftaran SSCASN ya. Berikutnya untuk melihat di sini untuk bagian formasi ini kita bisa lihat secara general ya. Artinya kita bisa melihat untuk formasi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, misalkan di sini kita klik di sini ya. Kita klik info lowongan. Kita klik. Berikutnya kita akan diarahkan menuju ke SPF, yaitu simulasi pemilihan formasi. Nah, misalkan saja untuk contoh yang pertama, misalkan saya ijazahnya itu adalah SMA misalkan. Nah, di sini kita pilih jenis pengadaannya adalah P3K teknis, kemudian instansinya ini kita filter, misalkan kalian bisa pilih salah satu daerah ya atau instansi. Misalkan saya biarkan saja, kemudian tingkat pendidikan ini kita bisa pilih, misalkan kalau ijazah saya ini adalah SLTA. Kemudian di sini ijazahnya apa? Apakah madrasah aliyah, paket C, ataukah mungkin SLTA atau sekolah kejuruan. Kemudian teman-teman bisa klik cari di sini. Kemudian di sini akan ditampilkan untuk formasi-formasi sesuai dengan ijazah yang kita filter tadi. Ini adalah untuk semua instansi, tentunya teman-teman disesuaikan ya untuk di daerahnya masing-masing. Nah, di sini adalah untuk formasi pemadam, kemudian asisten pelatih olahraga dan lain sebagainya. Inilah untuk kebutuhannya ada sekian banyak ini, teman-teman. Kemudian untuk contoh lain, langsung spesifik yang mana sesuai dengan ijazah kita misalkan. Kemudian untuk syarat detailnya itu seperti apa. Nah, di sini kita tetap kembali masuk ke bagian info lowongan ya. Kita akan diarahkan menuju ke simulasi pemilihan formasi. Berikutnya di sini kita masuk yaitu jenis pengadaannya, kita pilih tenaga teknis ya, P3K teknis. Kemudian instansinya, misalkan saya di Kabupaten Ngawi. Kita ketikkan kata kunci Ngawi, kemudian kita klik. Kemudian tingkat pendidikannya, misalkan tingkat pendidikan saya ini adalah saya itu S1 atau sarjana. Kemudian pendidikan saya itu misalkan adalah peternakan. Nah, misalkan peternakan ini kita cari yang sesuai dengan ijazah yang kita miliki ya. Karena untuk peternakan di sini ada rumpun ilmunya banyak banget ya. Untuk turunannya ada agribisnis, budidaya, ilmu dan juga industri. Nah, di sini saya pilih yaitu untuk S1 peternakan ya saya ini. Kemudian saya klik di sini S1 peternakan. Kemudian nah, saya cari apakah di Kabupaten Ngawi ini ada formasi P3K teknis. Untuk ijazah S1, S1-nya itu peternakan. Kemudian kita klik cari, teman-teman. Nah, berikutnya di sini akan kita dapatkan untuk hasilnya, kita scroll ke bawah. Ini adalah untuk instansi pemerintah Kabupaten Ngawi.
ternyata di sini untuk formasi yang mensyaratkan ijazah S1 peternakan ini ada banyak juga teman-teman. Nah, di sini ada yang ada di sini untuk analis pasar hasil pertanian 1, kemudian ahli pertama pengawas bibit ternak ada 1, kemudian ahli pertama pengawas mutu hasil pertanian ada 2, kemudian pengawas mutu pakan 1, kemudian penyuluh pertanian ini ada 7 teman-teman. Kemudian untuk persyaratannya ijazah yang disyaratkan adalah yang seperti ini. Nah, selanjutnya ini kan kita masih secara gerambayangan ya untuk formasi yang ada di Ngawi. Selanjutnya untuk melihat detail persyaratan secara spesifik untuk persyaratan mendaftar di sana itu bagaimana. Teman-teman bisa masuk ke SSCASN juga. Di sini kalian bisa masuk ulang atau kalian langsung saja klik di sini layanan informasi. Nah, di sini untuk periode pendaftaran ini tentunya akan disampaikan untuk periode pendaftaran P3K tenaga teknis ya. Kemudian di sini info instansi kalian klik. Nah, selanjutnya di sini kita masuk tadi kan di Ngawi ya, teknis. Kemudian di sini kita ketikkan yaitu kata kunci Ngawi. Nah, selanjutnya di sini kita akan diarahkan ke sini. Kemudian kita berkunjung ke web instansi BKPSDM-nya ngawikap.go.id. Kemudian kita bisa klik ya. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke website BKPSDM-nya. Berikutnya di sini kita scroll untuk melihat pengumuman terkait tentang penerimaan seleksi P3K tenaga teknis yang mensyaratkan yang tadi teman-teman untuk ijazah dan juga jabatannya dari formasi yang telah tampil pada sscsnbkn.go.id. Oke, setelah kita ketemukan kemudian kita bisa unduh. Oke, di sini sudah kita ketemukan yaitu pengumuman tentang penerimaan atau pengadaan calon aparatur sipil negara bagi pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita coba scroll ke bawah, apakah benar tadi untuk formasi yang ditampilkan itu memang benar-benar dibuka. Ini kita scroll ke bawah. Ya, ini adalah untuk formasi P3K guru ya teman-teman. Kemudian kita cari. Ini adalah untuk berikutnya, ini untuk guru, kemudian juga ini adalah untuk guru. Kemudian di sini adalah untuk P3K tenaga kesehatan. Kemudian kita cari yang P3K tenaga teknis. Nah, ini adalah untuk formasi P3K tenaga teknis. Ini ternyata memang benar diberikan formasinya yang cukup banyak ya untuk penetapan kebutuhan P3K tenaga teknis. Tentunya di sini juga mengacu pada SK dari Kemenpan RB. Nah, selanjutnya di sini coba kita cek. Nah, ternyata memang benar di sini untuk penyuluh pertanian yang mensyaratkan S1 peternakan ini ada 7 ya, formasi 7. Ini untuk unit penempatan ini di Bupati Ngawi, Kepala Dinas Pertanian, kemudian di sini ada Kepala unit pelaksana teknis pembibitan dan juga penyebaran ternak. Ini untuk formasinya. Kemudian persyaratannya ini adalah tentunya ijazah yang linear ya dengan formasi yang akan kita lamar. Kemudian untuk persyaratannya tentunya teman-teman bisa cek di instansi masing-masing. Untuk persyaratan melamar menjadi calon pegawai ASN ya, tentunya persyaratan umum ini adalah setiap warga negara Indonesia ini punya kesempatan ya, nggak pernah dipenjara, kemudian nggak pernah diberhentikan, kemudian tidak menjadi anggota parpol, sehat jasmani rohani, punya kualifikasi akademik yang sesuai dengan jabatan ya, dengan ketentuan di sini seperti yang tertera. Kemudian teman-teman, kemudian di sini hanya bisa memilih salah satu saja untuk formasi yang ada. Nah, selanjutnya untuk persyaratan khusus silahkan teman-teman cek kembali pengumuman resmi yang ada pada web instansi masing-masing. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.